Bab 516 Transfer daya garis darah mata. Di udara, cahaya biru es yang indah terjalin dengan cahaya yang membakar. Selama setengah nafas pertama, gagak emas Triaisen yang gagah memegang keunggulan mutlak. Saat garis menembak jiwa es Zhao Feng akan bubar, kekuatan es yang lebih kuat muncul, meningkatkan serangan. Garis biru es menjadi lebih kental sementara momentum Triai Divine Light menurun. Garis penembakan jiwa es mengkhususkan diri pada dingin dan erosi yang ekstrim, tetapi tidak stabil. Freeze Ice Soul tidak bertujuan untuk menyerang, itu hanya berkonsentrasi pada pembekuan. Petik 2. Esensi bola jiwa es muncul dalam pikiran Zhao Feng, dan berisi banyak hal tentang misteri Ice. Zhao Feng tidak terlalu mementingkan aspek pembekuan sebelumnya, tetapi setelah bertemu dengan cahaya ilahi tiga mata bersayap tiga orang suci dan kemampuan disintegrasi yang kuat, kemampuan pembekuan akhirnya digunakan. Kedua garis keturunan mata yang berselisih itu bentrok, tetapi seorang pemenang tidak dapat ditentukan dengan segera. Satu hancur sementara yang lain membeku. Ini adalah spesialisasi mata garis keturunan. Triai Divine Light berbasis api sedangkan Eye of Ice Soul berbasis es. Mereka bertolak belakang. Cahaya ilahi tiga mata bermata tiga orang suci telah diblokir. Tapi Zhao Feng itu juga tidak memiliki keuntungan. Para penonton semua menahan napas dalam kegembiraan. Pertempuran ini adalah antara dua garis keturunan mata terkuat di benua itu. Cahaya ilahi tiga mata sebenarnya telah diblokir oleh bocah itu. Bagaimana bisa benua bunga azure yang sangat sedikit melahirkan garis keturunan mata mengerikan seperti itu? Petik 2. Ekspresi The Triaisen diputar dalam kemarahan dan keengganan. Mata jiwa es Zhao Feng tidak sedalam atau sesempurna cahaya ilahi tiga mata. Bagaimanapun, keluarga Golden Sun memiliki sejarah panjang sementara Zhao Feng menemukan semuanya sendiri. Namun, kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng lebih kuat dari Triaisen. Hanya karena itulah mata jiwa es Zhao Feng mampu berbenturan dengan cahaya ilahi bermata tiga. Di gunung yang jauh, garis darah mata yang menakutkan. Dari segi kekuatan, Senger tidak sekuat itu. Petik 2. Mata kepala keluarga matahari emas bersinar dengan keserakahan dan kekaguman. Mata Zhao Feng ini sangat unik. Ia memiliki energi jiwa yang cukup besar dan bahkan dapat mengubah kekuatan. Petik 2. Kata penatua yang memakai topi. Seiring berlalunya waktu, ekspresi keduanya mulai menjadi khusyuk. Di udara, Divine Light yang menghanguskan The Triaisen awalnya mengambil 2/3 dari bentrokan dan memiliki keuntungan, tetapi ketika beberapa napas melewatinya, panjang cahaya Divine yang hangus didorong kembali. Di sisi lain, garis jiwa es Zhao Feng mendorong ke depan dan hampir mengambil setengah dari ruang. Ketika kedua belah pihak masing-masing mengambil setengah, Triaisen kehilangan keunggulan, dan dari momentum saat ini, garis jiwa es Zhao Feng meluas lebih jauh ke arah Jinyang Sengtian. Mustahil. Triaisen mengertakkan gigi dan mengedarkan kekuatan mata ketiganya, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa membalikkan momentumnya. Setengah Zhao Feng mulai merangkak ke depan. 5/10, 6/10, 7/10. Keuntungan Zhao Feng semakin besar dan besar. Zhao Feng ini monster, dia menekan Triaisen dalam hal kekuatan garis keturunan mata. Petik 2. Tuobaki dan pria bermata hantu itu saling memandang dengan kaget. Meskipun pemenang belum diputuskan, keuntungan Zhao Feng terus meningkat dan kemenangan jatuh ke arahnya. Ketika garis biru esnya telah mencapai 3/4 jalan, Triaisen mulai melelahkan. Kekuatan cahaya 3i Divine tidak bisa diremehkan, tapi keterampilan yang kuat seperti itu membutuhkan energi yang sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Ekspresinya masih tidak berubah. Petik 2. The Triaisen tidak percaya. Di ujung kawah, Zhao Feng masih tenang. Orang harus tahu, kekuatan jiwanya hampir sebanding dengan milik penguasa. Bagaimana jiwa Triaisen bisa dibandingkan dengannya? Jika pertarungan ini terseret, Triaisen pasti akan kalah. Triaisen, sudahkah pemenangnya diputuskan? Zhao Feng mengejek saat dia memberi tekanan lebih. Mendengar ini, wajah Triaisen menjadi jelek dan penuh amarah. Sebelum pertempuran, Triaisen benar-benar percaya diri. Garis keturunan mata Zhao Feng ditakdirkan untuk dipukuli olehnya. Sebaliknya, meskipun Zhao Feng juga percaya diri, dia tidak meremehkan lawannya. Jinyang Sengtian, tidak peduli apa hasilnya hari ini, aku di sini dengan hati yang rendah hati untuk belajar dan menantang keluarga garis keturunan mata nomor 1 di benua ini. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata,
Merendahkan, belajar, para penonton memiliki ekspresi aneh. Meskipun tindakan Zhao Feng di pesta teh tidak sombong, mereka juga tidak rendah hati. Belajar dengan rendah hati, mungkinkah? Pria bermata hantu itu sepertinya mengingat sesuatu dan hatinya bergetar. Di atas gunung yang jauh, apa yang dimainkan Zhao Feng ini? Alis kepala keluarga Golden Sun berkerut. Tidak masalah apa yang dia mainkan. Jika ini terus berlanjut, Senger akan kalah. Petik 2. Penatua yang memakai topi rumput memutar matanya. Dengan saya di sini, bagaimana Senger bisa kalah? Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun terkekeh dingin. Mata ketiga di dahinya tiba-tiba terbuka. Menjadi ayah dari Triaisen, garis keturunan mata keluarga Golden Sun serupa, hanya tidak murni. Namun, dalam hal kekuatan murni, kepala keluarga Golden Sun jauh melebihi putranya. Weng gelombang-gelombang. Kepala keluarga Golden Sun menyatukan tangannya saat tetesan darah bocor dari mata ketiganya dan aura berapi melewati udara. Bagus, karena kamu adalah ayahnya, kamu dapat mentransfer kekuatan garis mata-matamu dengan menggunakan teknik rahasia keluarga Golden Sun. Penatua topi rumput itu menganggukkan kepalanya dengan lemah, tidak terkejut. Detik berikutnya, mata ketiga Triaisen merilis cahaya emas cemerlang sebagai gelombang kekuatan garis keturunan mata terpancar darinya. Apa yang sedang terjadi? Teknik rahasia macam apa yang digunakan Triaisen? Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki kekuatan mata darah begitu banyak? Petik 2. Tuobaki, pria bermata hantu, dan teman berseru. Hanya dalam satu nafas, kekuatan mata-mata Triaisen telah 2 kali lipat. Weng gelombang boom. Garis biru es Zhao Feng, yang meluas ke titik tepat di depan Triaisen, tiba-tiba didorong kembali oleh gelombang cahaya. Zhao Feng terkejut. Embusan angin dan kilat bertiup ketika cahaya ilahi mulai datang ke arahnya lagi. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap muncul di belakang punggung Zhao Feng yang beresonansi dengan surga bumi Yuanqi. Pada titik waktu ini, Zhao Feng merasa seringan bulu dan seperti dia berada di pusat angin dan kilat dunia. Dalam setengah tahun terakhir, pemahaman Zhao Feng telah mencapai tingkat yang baru. Zhao Feng, tidak peduli seberapa cepat Anda tidak akan dapat menghindari cahaya ilahi saya. Triaisen meraung saat kemarahan di wajahnya digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia menerima bantuan dari ayahnya pada saat kritis, dan tampaknya ada aliran besar kekuatan garis keturunan mata yang memasok dia. Cahaya ilahi 3 mata. Dengan dukungan kekuatan garis keturunan ayahnya, Triaisen sekali lagi melepaskan sinar cahaya mengejutkan yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sosok Zhao Feng langsung ditusuk oleh cahaya. Secara logis, dia tidak akan bisa mengelak jika dia terkunci, tetapi pada saat itu, Zhao Feng tersenyum. Sayap angin dan petir di belakangnya tiba-tiba mengepak, menciptakan busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang mendorong Yuanqi lainnya di dekatnya. Sosok Zhao Feng menerobos ruang yang ditutupi dengan kekuatan garis keturunan mata dan menghilang. Kiu gelombang-gelombang-gelombang. Pukulan dahsyat The Triaisen terjawab. Bagaimana dia melakukannya? Ketidakpercayaan muncul di wajah Triaisen. Dari lahir sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang jenius yang bisa menghindari cahaya ilahi 3 mata dengan begitu mudah. Di gunung yang jauh, teknik rahasia macam apa itu? Tampaknya berisi sebagian kecil dari hukum ruang angkasa, yang memungkinkannya menghindari kunci keturunan. Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput terkejut. Dengan Wings of Wind dan Lightning, kecepatan dan kelincahan Zhao Feng keduanya meningkat secara dramatis, dan dia menghilang dari pandangan Triaisen. Tiba-tiba, Sein Tiga bermata merasakan punggungnya menjadi dingin karena bilah yang tak terlihat seolah mengiris kulitnya. Irisan mata tajam azure, mata kiri Zhao Feng berubah biru ketika sayapnya mengepak, membuatnya tampak seperti dewa perang kuno. Gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Bila angin yang setengah transparan menebas ke arah Triaisen, dan para jenius puncak semuanya merasa bahwa ini agak akrab. Itu sangat mirip dengan mata menusuk surgawi. Apa yang sedang terjadi? Itulah teknik rahasia keluarga Tuoba saya, mata menusuk surgawi. Petik 2. Tuobaki berdiri kaget. Namun, pada saat semua orang menyadari bahwa Azure Eye Shards List Zhao Feng telah selesai, bila angin sudah lebih cepat daripada Heavenly Piercing Eye karena Zhao Feng telah menggabungkannya dengan hukum kecepatan dari Kaisar Petir Angin.
Darah berceceran dari punggung Triaisen saat luka setengah inci muncul, menyebabkan dia mengerang. Meskipun dia menyihir perisai pelindung, itu tidak cukup cepat. Meskipun Triaisen memiliki kemampuan untuk membubarkan serangan, kecepatan dan kekuatan Azure Eye Sharp Slice Zhao Feng telah melampaui Tuobaki, dan itu diluncurkan dari titik buta Sein Aisein. Bab 517 Pembelajaran yang rendah hati. Punggung Triaisen terpotong oleh bilah angin dan darah berceceran di mana-mana. Ketajaman dan kecepatan melebihi batas dari True Lord Rank. Mengapa gerakan itu sangat mirip dengan mata menusuk surgawi? Para jenius naga sejati semua merasa seperti mereka telah melihat langkah itu sebelumnya. Tuobaki berdiri dengan kaget dan bingung. Pada saat ini, teknik rahasia mata langit surgawi Tuobaki telah disalin oleh Zhao Feng, dan kekuatannya jauh melebihi mata langit surgawi yang asli. Itu benar, kemampuan menyalin semacam ini. Hati pria bermata hantu itu melompat. Kembali di Secret True Dragon Gathering, Zhao Feng menyalin Ghost Eye Flame dari lelaki bermata hantu itu dan menciptakan sendiri Lightning Fire God Eye, yang sekarang dikenal sebagai Wind Lightning Eye Flame. Sekarang, metode penyalinan itu muncul sekali lagi dari Zhao Feng. Pria bermata hantu menolak untuk percaya bahwa Zhao Feng bisa memahami beberapa Azure Eye Sharp Slice yang kebetulan sangat mirip dengan Heavenly Piercing Eye. Satu-satunya perbedaan antara kedua teknik adalah elemen mereka. Azure Eye Sharp Slice berbasis angin sedangkan Heavenly Piercing Eye berbasis logam, tetapi keduanya berspesialisasi dalam penetrasi dan ketajaman. Kapan dia belajar teknik mata langit surgawi saya? Tuobaki tertegun. Tapi saat ini bukan waktu terbaik untuk pertanyaan itu. Pertempuran antara Zhao Feng dan Triaisen berlanjut. Zhao Feng berada di atas angin sekarang, dan itu karena tiruannya Heavenly Piercing Eye. Hati Tuobaki pahit. Tidak hanya dia kalah dari Zhao Feng, tekniknya sendiri tampaknya lebih kuat di tangan Zhao Feng. Mata menusuk surgawi. Dia belajar teknik rahasia keluarga Tuoba. Petik 2. The Triaisen menekan rasa sakit dari punggungnya. Di masa lalu, satu-satunya teknik garis keturunan mata utama yang ia waspadai adalah mata menusuk surgawi karena terlalu cepat. Saat ini, keberadaan Zhao Feng telah menjadi mimpi buruk. Kenyataannya, dia sudah kalah beberapa waktu lalu. Jika bukan karena ayahnya mentransfer kekuatan kepadanya, Sein bermata tiga tidak mungkin bertahan selama ini. Di gunung yang jauh, bocah ini memiliki spesialisasi Wu dan keluarga Tuoba, dan dia memiliki mata ilusi dan mata esnya sendiri. Kepala keluarga Golden Sun menarik napas dalam-dalam. Mata Zhao Feng bisa beradaptasi dengan setiap situasi, dan dengan kekuatan jiwanya, keuntungannya bahkan lebih besar. Dalam situasi ini, yang bisa dilakukan kepala keluarga Golden Sun adalah mendukung putranya dengan mentransfer kekuatannya. Sayangnya, akan ada kehilangan energi karena jaraknya. Penatua topi rumput itu menghela nafas. Triaisen hanya bisa menyerap sekitar 60% energi yang dikirim oleh kepala keluarga Golden Sun. Namun, bahkan kemudian, itu memungkinkan kekuatan garis mata-mata E3 suci menjadi hampir 2 kali lipat. Tapi kemenangan tidak akan ditentukan hanya dengan kekuatan garis keturunan mata lagi. Cahaya ilahi 3 mata, sinar terang terik cahaya sekali lagi terkunci pada Zhao Feng. Sayap angin dan petir di belakang Zhao Feng mengepakkan sekali lagi saat dia menghindari serangan Triaisen. Irisan mata tajam azure, angin petir mata api. Zhao Feng terbang di udara dan memaksa Triaisen untuk berebut. Triaisen berhasil memblokir Azure Eye Sharp Slice, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk sepenuhnya membubarkan Wind Lightning Eye Flame. Pakaiannya sobek, tetapi ia melakukan serangan balik, tidak peduli dengan luka-lukanya. Triai Divine Light, Dazzling Solar Sky Stars. Mata ketiga seperti gunung berapi yang meletus ribuan sinar cahaya yang kacau dan merusak. Boom gelombang. Bumi bergetar dan debu tertiup ke udara. Ribuan cahaya seperti meteor ketika mereka menghantam tanah, menciptakan kawah seukuran kamar. Ribuan lampu yang turun dari langit adalah bencana, dan gerakan yang sangat kuat itu digunakan hanya terhadap satu orang. Bahkan seseorang di Origin Core Realm setengah langkah akan mundur melawan gerakan seperti itu, tidak ingin berbenturan langsung dengannya. Dazzling Solar Sky Stars, ini langkahnya. Petik 2, Senger, kamu sudah gila. Sebelum mencapai setengah langkah Origin Core Realm, menggunakan gerakan itu akan melukai garis keturunan mata suci Anda. Petik 2, ekspresi kepala keluarga Golden Sun berubah drastis dan dia menghela napas dalam-dalam.
Semakin kuat teknik Eye Bloodline, semakin banyak beban yang ditempatkan pada Eye Bloodline. Misalnya, angin api petir mata Zhao Feng tidak cocok untuk digunakan lebih dari 3 kali berturut-turut, dan ini adalah Zhao Feng yang memiliki garis keturunan mata yang cukup kuat. The Three Eyes Saint hanya nyaris tidak berhasil bahkan menggunakan Dazzling Solar Sky Stars dengan dukungan ayahnya, tetapi itu sudah bisa menghancurkan klan bulan patah secara instan. Ledakan, ledakan, seluruh area di mana pesta teh diadakan bergetar seperti longsoran salju. Para penonton mulai panik, mereka merasa seperti semut di depan hujan garis-garis keemasan ini. Untungnya, serangan ini hanya terkunci pada radius setengah mil di sekitar Zhao Feng, jika tidak lebih dari setengah dari penonton akan terluka atau terbunuh. Apa serangan jarak jauh yang kuat? Menghadapi serangan ini, sayap angin dan petir Zhao Feng dengan cepat mengepak saat ia melesat keluar dari daerah itu. Bo gelombang-gelombang, riak biru mengelilingi Zhao Feng, dan seberkas cahaya yang sesekali tergores olehnya akan melambat. Aura ungu samar-samar tiba-tiba terpancar dari sayap angin dan petir, membuat kecepatan Zhao Feng melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Aura ungu samar berasal dari Wind Lightning Stone Tablet, dan bahkan gumpalan belaka memungkinkan perubahan drastis. Hanya dalam sekejap mata, Zhao Feng sekarang dekat dengan awan, sehingga bintang langit surya yang menyilaukan tidak lagi mengancam Zhao Feng. Di sisi lain, itu adalah penonton di tanah yang berteriak dari serangan yang menghancurkan ini. Kecepatan ekstrim, sepertinya sangat sulit bagi Senger untuk menang. Petik 2, Penatua topi rumput itu menghela nafas. Jika Zhao Feng bisa menghindari cahaya ilahi bermata 3 yang normal, tidak apa-apa. Namun, jika Zhao Feng bahkan bisa mengelak dari serangan jarak jauh seperti Dazzling Solar Sky Stars, maka mereka tidak berdaya. Tentu saja, Penatua topi rumput bisa melihat bahwa Zhao Feng dapat dengan mudah menghindari gerakan karena prediksi dan indera tajamnya. Ketika Three Eyes Saint bersiap untuk menggunakan skill, Zhao Feng membuat persiapan sendiri. Menghadapi lawan yang menakutkan yang inderanya begitu kuat bersama dengan kecepatan maksimal, peluang kemenangan Saint Tiga Mata sangat kecil. Bahkan jika dia tidak bisa menang, semua yang perlu Senger lakukan adalah menggunakan cahaya kehancuran ilahi untuk mempertahankan dan, dengan dukunganku, mungkin baginya untuk tidak kalah. Kepala keluarga Golden Sun mengertakkan giginya dengan enggan. Dia segera menyampaikan taktiknya kepada Saint Tiga Mata melalui koneksi mata darah mereka. Sepertinya hanya itu yang bisa aku lakukan. Saya harus berpegang pada gelar garis mata-mata terkuat di benua. Petik 2. Hati Three Eyes Saint jatuh. Itu tidak penting jika dia kalah atau tidak, tapi dia adalah jenius keluarga Golden Sun dan kemurnian garis keturunan Secret Eye-nya hanya di bawah milik Three Eye Heavenly Emperor. Jika dia kalah, maka gelar garis darah mata terkuat mungkin akan berpindah tangan. Tanpa sadar, harapan kepala keluarga Golden Sun untuk Three Eye Saint menurun. Pada awalnya, mereka ingin mengalahkan Zhao Feng tidak peduli apa. Sekarang, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah tidak kalah. Zhao Feng, pertempuran antara kami mewakili garis keturunan mata kami. Apa artinya jika semua yang Anda lakukan adalah menghindar? Petik 2. The Three Eyes Saint mengambil napas dalam-dalam saat dia melirik pemuda berambut biru di langit. Sampai sekarang, Zhao Feng tidak terluka bahkan setelah serangan Dazzling Solar Sky Stars. Dalam hal kecepatan dan pelanggaran, dia telah mencapai batas peringkat Lord sejati. Bagus, Zhao Feng tersenyum dan berkata. Sosoknya melayang ke bawah saat mata kirinya berubah biru. Weng gelombang-gelombang, sebuah kilatan tajam muncul di mata kiri Zhao Feng. Itu, Tuobaki dan pria bermata hantu menatap mata kiri Zhao Feng dan hati mereka bergetar. Bentuk murid kiri Zhao Feng adalah sama dengan murid mata ketiga Seinai. Pada saat itu, mata kiri Zhao Feng mulai mengembun kekuatan absolut dengan kontrol sempurna. Para penerus garis keturunan merasa bahwa Zhao Feng sedang mempersiapkan keterampilan unik yang terbuat dari atom yang tak terhitung jumlahnya. Langkah apa yang coba dilakukan Feng Feng ini? Para penonton menahan napas. Kekuatan garis keturunan mata yang kuat. Apakah ini kekuatan sejati Zhao Feng? Petik 2. Hati Three Eyes Saint dan kepala keluarga Golden Sun bergetar. Jika Zhao Feng menggunakan kekuatan mata darah sebanyak ini di awal, Three Eyes Saint tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun, Zhao Feng tidak melakukannya. Lalu apa tujuannya? Aku sudah mengatakan bahwa aku datang dengan hati yang rendah hati untuk belajar dan menantang keluarga garis keturunan mata nomor 1 di benua ini.
Suara tenang terdengar di udara. Begitu kata-katanya selesai, mata kiri Zhao Feng mengirimkan seberkas cahaya yang menyilaukan. Divine Light dari Destruction. Sinar cahaya biru melintas di udara, memotong dan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Bahkan sebelum cahaya mendekat, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketika mereka melihat mata kiri Zhao Feng, mereka akan merasa seperti mereka telah terpotong-potong. Bagaimana ini mungkin? Divine Light of Destruction adalah teknik rahasia keluarga Golden Sun, bagaimana bisa bocah itu? Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun terdiam. Dia, bagaimana dia tahu cahaya ilahi kehancuranku? Triaisen berseru kaget dan menggunakan cahaya ilahi 3E pada saat kritis ini. Kiyu, Kiyu, di langit, cahaya merah yang menyengat dan cahaya biru yang dingin saling bertabrakan. Bab 518 Satu langkah lagi. Ledakan, dua lampu ilahi kehancuran saling bentrok. Cahaya ilahi Zhao Feng adalah cahaya biru dingin yang tajam yang turun dari langit, sedangkan cahaya ilahi dari Sein Tiga Mata Suci adalah cahaya terik yang tergesa-gesa yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya, termasuk jiwa. Bunga api berterbangan di mana-mana saat kedua lampu bertemu, tetapi alih-alih saling memadamkan, mereka saling berpapasan setelah menghabiskan sedikit energi mereka. Adegan ini tidak terduga oleh semua orang, termasuk Triaisen sendiri. Kiyu, Kiyu, dua lampu kehancuran ilahi melewati satu sama lain. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng adalah serangan fisik murni sedangkan tiga suci Sein adalah serangan energi fisik dan mental. Di puncak gunung yang jauh. Tidak, cahaya kehancuran ilahinya tidak lengkap, itu hanya berisi kekuatan untuk menghancurkan serangan fisik. Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun berseru. Cahaya kehancuran ilahi yang lengkap dapat membubarkan baik serangan energi fisik maupun mental. Namun, mungkin karena Zhao Feng tidak menghabiskan banyak waktu, versinya hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dimensi fisik. Ini berarti bahwa cahaya ilahi kehancuran Zhao Feng menyebar aspek fisik tiga mata suci dari cahaya ilahi kehancurannya sendiri tetapi tidak memiliki efek dalam memblokir serangan energi mental. Namun, pada saat yang sama, itu memungkinkan cahaya ilahi kehancuran berbasis Zhao Feng untuk memiliki kekuatan luar biasa. Demikianlah pemandangan aneh dari dua lampu yang saling berhadapan. Hahaha, Zhao Feng, Anda ingin mempelajari cahaya kehancuran ilahi saya, tetapi Anda hanya belajar setengahnya. Triaisen sangat gembira. Zhao Feng hanya berhasil menyalin setengah dari niat Divine Light of Destruction. Alasan mengapa garis keturunan mata suci dari keluarga Golden Sun dapat melawan sebagian besar garis keturunan mata di benua itu adalah karena ia mengkhususkan pada dimensi fisik dan mental, yang berarti bahwa serangannya dapat melawan sebagian besar teknik rahasia rata-rata. Setengah masih cukup untuk mengalahkanmu. Zhao Feng berkata dengan lemah. Begitu dia selesai mengatakan itu, dua lampu kehancuran ilahi menyerang target masing-masing. Tidak bagus, bukankah ini berarti kedua belah pihak akan terluka? Beberapa penonton berseru. Ekspresi penatua topi rumput dan kepala keluarga Golden Sun membeku. Hasil imbang tidak terlalu buruk hasilnya. Penatua topi rumput berkata sambil membelai janggutnya. Semua orang melihat cahaya biru dingin yang redup menghantam Triaisen. Sosok Triaisen bergetar ketika dia mengedarkan Key of True Spirit-nya, membentuk perisai emas untuk memblokir cahaya biru yang dingin. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak dan tidak melakukan apa-apa, membiarkan cahaya yang membakar melewati tubuhnya. Dalam dimensi mata kirinya, pusaran air misterius muncul di tengah danau yang membiarkan cahaya yang membakar melakukan apapun yang diinginkannya. Itu seperti gergaji yang mencoba melihat melalui air. Bagaimana ini mungkin? Triaisen merasakan cahaya ilahi kehancurannya memasuki danau yang dalam. Zhao Feng sepenuhnya mengabaikan cahaya kehancuran ilahinya. Jadi begitulah adanya. Pria bermata hantu dan Tuobaki saling memandang dan mengerti. Cahaya kehancuran ilahi Zhao Feng sepenuhnya berfokus pada dunia fisik, oleh karena itu, kekuatannya lebih besar dalam hal serangan fisik. Itu berarti bahwa komponen fisik serangan Triaisen benar-benar tersebar, hanya menyisakan serangan energi mental. Namun, Zhao Feng benar-benar mengabaikan serangan energi mental. Itulah keuntungan terbesar mata spiritual Tuhannya, tetapi lawannya tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk mengabaikan serangan fisik.
The Three Eyes dinyalakan saat kekuatan 30-40% yang tersisa dari Divine Light of Destruction Zhao Feng diambil olehnya langsung. Dia perlu mengendalikan cahaya kehancuran ilahinya selain mengedarkan ki-nya dari roh sejati untuk pertahanan, sedangkan Zhao Feng hanya perlu fokus pada salah satu dari itu. Perbedaan dalam pengeluaran energi sangat besar. Cahaya biru dingin mulai memotong dan menghancurkan tubuh Three Eyes. Hanya dalam waktu 2 atau 3 napas, Three Eyes mulai berteriak ketika luka kecil muncul di sekujur tubuhnya. Aku sudah bilang bahwa aku akan bisa mengalahkanmu dengan hanya setengah dari cahaya kehancuran ilahi. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Memang, dia belum sepenuhnya memahami cahaya kehancuran ilahi, terutama karena komponen energi mental jauh lebih kompleks. Namun, Zhao Feng tidak membutuhkannya. Orang harus tahu bahwa Three Eyes memiliki 3 atau 4 benda yang melindungi jiwa yang dibuat khusus untuk melawan Zhao Feng. Jika serangan Zhao Feng mengandung komponen energi mental, bukankah itu akan membuang-buang energinya? Oleh karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada aspek fisik untuk menyerang kelemahan Three Eyes. Hancurkan gelombang. Gelombang kekuatan garis keturunan mata yang lebih kuat dilepaskan dari mata kiri Zhao Feng. Dia akhirnya menggunakan kekuatan sejatinya. Weng gelombang. Cahaya biru es menjadi lebih dingin dan lebih tajam. Arg! The Three Eyes melolong ketika tubuhnya ditutupi oleh luka berdarah. Bam! Tubuh Three Eyes pergi terbang dan dia mendarat di genangan darah. Zhao Feng tetap di langit melihat ke bawah, tapi dia tidak terus menyerang. Pada saat yang sama, pesta teh itu hening. Setelah itu terdengar suara napas dingin. Pria bermata hantu dan Tuobaki saling memandang. Tidak hanya Three Eyes yang dikalahkan, dia juga dipermalukan. Dia tidak kalah dari teknik garis keturunan mata lawannya, dia kalah dari Divine Light of Destruction miliknya sendiri. Ini membuat yang lain ingat apa yang dikatakan Zhao Feng sebelumnya, saya di sini untuk belajar dengan hati yang rendah hati dan untuk menantang keluarga keturunan garis mata nomor 1. Di gunung yang jauh, belajar sederhana, wajah sesepuh topi rumput itu berkedut, Zhao Feng ini menyembunyikan dirinya dengan cukup dalam. Dia memiliki kekuatan untuk menang dengan mudah tetapi bertindak, dengan rendah hati, untuk menantang Senger. Petik 2. Aku sudah memberikan kekuatan garis keturunan pada Senger, tapi kami gagal pada langkah terakhir. Kepala keluarga Golden Sun meraung dengan enggan. Menurut rencana, dengan dia mendukung Three Eyes, perbedaan antara kekuatan garis keturunan mata putranya dan kekuatan Zhao Feng tidak akan sejelas ini, sehingga peluang untuk datang ke undian akan cukup besar. Siapa yang bisa kamu salahkan? Langkah terakhir ini ditentukan oleh kecerdasan, bukan kekuatan. Petik 2. Penatua topi rumput itu menghela nafas. Mendengar itu, kepala keluarga Golden Sun terdiam dan hatinya menjadi khusyuk. Zhao Feng mengendalikan situasi dengan jelas. Pertama, dia sengaja tidak sepenuhnya memahami cahaya kehancuran ilahi, hanya menggunakan setengah dari isinya sehingga akan lebih mudah untuk dikendalikan. Bagaimanapun, dengan elemen angin, cahaya kehancuran ilahi akan lebih tajam, itu berbeda dengan unsur cahaya atau api. Zhao Feng menyalin teori cahaya kehancuran ilahi dan menggunakannya dengan mata spiritual Tuhannya sendiri. Kedua, 4 benda yang melindungi jiwa yang dimiliki Sein 3 bermata meningkatkan pertahanan jiwanya, tetapi dengan mengorbankan pertahanan fisiknya. Hua, setelah keheningan sesaat, pesta teh meledak menjadi diskusi. Ada terlalu banyak faktor yang terlibat dalam pertempuran antara Zhao Feng dan Three Eyes. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa merasakan kepala keluarga Golden Sun di belakang. Topik pembelajaran sederhana dibahas di antara orang-orang, dan mereka akhirnya memahami niat Zhao Feng dalam menantang garis mata-mata terkuat di benua itu. Bukankah ini berarti bahwa Zhao Feng belajar teknik rahasia dari ketiga keluarga garis keturunan utama? Seseorang berseru. Kerumunan langsung mulai berbicara ketika ini dikatakan. Mereka semua mengambil napas dalam-dalam saat mereka melirik sosok berambut biru di langit. Di atas gunung yang jauh, ketiga teknik mata garis keturunan utama telah disalin olehnya. Apakah itu kemampuan garis keturunannya yang sebenarnya? Petik 2. Hati kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput bergetar. Jika Zhao Feng bisa menyalin teori di balik garis keturunan mata lainnya, bukankah itu berarti bahwa, selama tidak ada batasan khusus dan budidayanya cukup tinggi, tidak akan ada yang tidak bisa ditiru oleh Zhao Feng? Bisa dibayangkan bahwa kisah Zhao Feng, belajar dengan rendah hati,
akan diceritakan di seluruh benua. Garis darah matamu tidak pernah terdengar. Setelah pertempuran ini, tidak banyak orang yang mau bertarung denganmu. Petik 2. Suara pemimpin divisi kerangka terdengar melalui benih hati gelap. Zhao Feng merasa tidak nyaman karena tatapan aneh yang datang dari semua orang di bawah ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertanding dengan penerus keluarga Golden Sun. Saya berterima kasih atas petunjuk Anda. Petik 2. Zhao Feng membungkuk dengan rendah hati dan kemudian berpisah dengan yang lain. Tujuannya telah selesai, jadi tidak ada lagi arti baginya untuk tetap tinggal. Dalam pertempuran ini, Zhao Feng mengambil gelar garis keturunan mata terkuat di benua itu dari keluarga Golden Sun, bersama dengan teknik rahasia mereka. Wah, The Three Saint, yang akhirnya berhasil duduk, meludahkan seteguk darah setelah mendengar ini. Bocah sialan, kepala keluarga Golden Sun sama marahnya dengan guntur dan suaranya serasa berjalan jauh ke daerah pesta teh. Para jenius naga sejati tampaknya mendengar sesuatu dan berbalik ke arah tertentu. Bajingan, apakah Anda ingin kehilangan semua wajah keluarga Golden Sun? Garis-garis hitam muncul di wajah sesepuh topi rumput saat dia mendorong kepala keluarga Golden Sun ke tanah. Jika Three Saint kalah, yang hilang hanyalah kemuliaan sebagai garis keturunan mata terkuat di benua itu. Meskipun mereka bukan yang pertama lagi, yang kedua juga tidak terlalu buruk. Tetapi jika dunia tahu bahwa keluarga Golden Sun berselingkuh dan masih terhilang, wajah apa yang akan mereka miliki di benua itu? Bab 519 Pembunuhan Penatua. Dengan berakhirnya bentrokan antara dua garis keturunan mata terkuat di benua itu, pesta teh berakhir. Dewi Bingwei dan Three Saint keduanya terluka. Di arena pesta teh, para penonton dan para jenius naga sejati mulai pergi. Di antara mereka, yang pertama pergi adalah Dewa Prodigi Zhao Feng. Selamat tinggal Zhao Feng sangat terburu-buru, seolah-olah ada beberapa keadaan darurat. Bahkan sebelum ada yang tahu situasinya, Zhao Feng sudah pergi. Ada apa dengan Zhao Feng? Kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Petik 2. Pangeran Jin dan teman-temannya dari Canopy Great Country bingung. Mo Tianyi, Chang Yuyue, Si Chengtian, dan perusahaan yang tahu Zhao Feng bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Banyak jenius naga sejati telah menunggu untuk memberi selamat kepada Zhao Feng, tapi dia sudah berubah menjadi busur petir dan menghilang. Jiang Sanfeng, apakah Zhao Feng memiliki keadaan darurat? Kenapa dia pergi begitu cepat? Petik 2. Mo Tianyi, Si Chengtian, dan perusahaan bertanya. Pandangan mereka semua berbalik ke arah Jiang Sanfeng dan Dai Ye dari agama darah besi. Tidak ada yang tahu niat Zhao Feng pergi begitu cepat. Tepat ketika keduanya dari agama darah besi sedang mempertimbangkan, suara terdengar di pikiran mereka, kembali dengan Mo Tianyi dan yang lainnya. Saya memiliki masalah yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Petik 2. Pada saat yang sama, suara serupa terdengar di benak Mo Tianyi, Si Chengtian, dan semua orang. Ini Zhao Feng. Sepertinya dia memang memiliki keadaan darurat dan sudah pergi. Semua orang saling memandang dengan kecewa. Zhao Feng telah menghancurkan 3 prodigis luar biasa lainnya, dan sekarang dia bahkan telah mengalahkan Three Saint, pemenang 2 Secret True Dragon Gatherings. Pada saat yang sama, gelar dan kemuliaan garis keturunan mata terkuat di benua itu berubah karena dia. Masa depan Zhao Feng sangat beragam. Selama dia tidak mati lebih awal, dia pasti akan menjadi seseorang yang mengendalikan nasib benua. Semua orang ingin berinteraksi dengan orang yang jenius saat mereka masih muda. Di gunung yang jauh, kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput memiliki kewaspadaan, kejutan, dan ketakutan di wajah mereka. Kepala keluarga Golden Sun bahkan memiliki niat membunuh di matanya. Jika kita mengejarnya, kita memiliki peluang 60-70% untuk membunuhnya. Penatua topi rumput berbalik dan melirik ke arah kepala keluarga Golden Sun. Hanya 60-70%. Kepala keluarga Golden Sun tidak bisa mempercayainya. Dia adalah puncak True Lord Rank dan hampir tak tertandingi terhadap mereka yang berada di bawah Origin Core Realm dengan garis keturunan Secret Eye-nya. Meskipun Penatua topi rumput itu bukan penguasa, dia sudah setengah langkah lagi 100 tahun yang lalu. Pada saat ini, dia jauh lebih kuat daripada setengah langkah ahli Origin Core Realm lainnya. Jika dua ini bekerja sama, mereka bisa bertarung dengan 2 atau 3 setengah ahli-ahli Core-Core. Bocah itu berspesialisasi dalam kecepatan dan dia belajar 3 teknik garis keturunan. Sekali kita gagal membunuhnya,
keluarga Golden Sun tidak akan bisa menangani akibatnya. Petik 2. Kata Penatua Topi Rumput. Mendengar ini, ekspresi kepala keluarga Golden Sun berubah. Ada sejumlah risiko yang terlibat dalam mencoba membunuh Zhao Feng. Jika mereka gagal, hasilnya tidak akan terpikirkan. Menjadi dewa ajaib, Zhao Feng sangat mungkin untuk mencapai dan bahkan melampaui tingkat pedang Sein Ye Wuxi, Kaisar Langit Bermata Tiga, dan teman-teman. Boleh aku tahu pikiranmu? Kepala keluarga Golden Sun menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Risikonya terlalu besar. Tentu saja, mereka bahkan belum menerima berita tentang kebangkitan patriarki agama darah besi. Jika mereka tahu bahwa Zhao Feng memiliki penguasa di belakangnya, mereka tidak akan berani mempertimbangkan untuk membunuhnya bahkan jika mereka memiliki 100 nyali. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Itu hanya masalah apakah itu layak atau tidak. Anda adalah kepala keluarga Golden Sun. Anda bisa memutuskan. Petik 2. Penatua Topi Rumput itu tersenyum dengan makna yang dalam. Mendengar ini, kepala keluarga Golden Sun sepertinya mengerti sesuatu dan mulai berpikir. Tiba-tiba, cahaya tajam keluar dari matanya. Kamu sudah membuat keputusan. Penatua Topi Rumput itu tersenyum dan bertanya. Kepala keluarga Golden Sun menarik napas dalam-dalam. Garis keturunan mata Zhao Feng menantang surga dan potensinya tak terukur. Dia lebih muda dari 20 tahun dan sudah mencapai tingkat ini. Jika kita bisa menggunakan teknik Ice Tailing Forbidden dan mengambil matanya, penguasa masa depan benua ini mungkin adalah keluarga Golden Sun. Petik 2. Besar, inilah yang seharusnya menjadi kepala keluarga. Petik 2. Penatua Topi Rumput itu mengangguk memuji. Teknik mencuri mata terlarang tidak lengkap dan tingkat keberhasilannya kurang dari 5%, tetapi peluang kecil ini dapat mengubah nasib keluarga Golden Sun. Pada titik ini, kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh Topi Rumput berpikir sepanjang garis yang sama. Mereka yang ditakdirkan untuk menjadi besar membutuhkan ketegasan. Ikuti dia. Kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh Topi Rumput berubah menjadi garis-garis emas dan perak ketika mereka menembak ke awan. Inspeksi mata suci. Mata ketiga kepala keluarga Golden Sun terbuka, memungkinkan dia untuk melihat segalanya dalam jarak 200 mil. Bahkan jika Zhao Feng berlari 10 kali lebih jauh dari itu, garis keturunan mata suci masih bisa melacaknya. Itu karena ini bahwa keduanya perlahan mengejar maju tanpa kecepatan penuh segera. Dia belum pergi jauh, dia hanya 100 mil jauhnya. Petik 2. Garis keturunan mata suci kepala keluarga Golden Sun mengkonfirmasi lokasi Zhao Feng. Kultivasi kedua ini tinggi, jadi mereka perlahan-lahan meningkatkan kecepatan mereka saat mereka menuju ke tempat Zhao Feng berada. Saat keduanya semakin dekat dengan Zhao Feng, pipa, sayap angin dan petir tiba-tiba membentang dari punggung Zhao Feng, beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi. Kecepatan Zhao Feng langsung 2 kali lipat saat guntur meledak kemanapun dia pergi. Tidak bagus, dia merasakanku. Garis keturunan yang menakutkan. Petik 2. Jangan biarkan dia lari. Kepala keluarga Golden Sun dan ekspresi sesepuh Topi Rumput berubah saat mereka meningkatkan kecepatan mereka. Namun, dengan Wings of Wind dan Lightning, kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada mereka. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi bukannya mengejar ketinggalan, jarak di antara mereka hanya terseret lebih jauh. Jangan panik, teknik ini seharusnya tidak bisa bertahan lama. Kami telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun dan Yuan Qi kami lebih padat daripada miliknya. Petik 2. Penatua Topi Rumput itu tersenyum percaya diri. Memang, kepala keluarga Golden Sun mengangguk. Dalam hal stamina, mereka percaya mereka melampaui Zhao Feng. Selain itu, garis keturunan mata suci masih bisa melacak Zhao Feng. Sou gelombang. Zhao Feng terbang dengan sangat cepat. Dia langsung melonjak 200 mil ke depan. Pada saat ini, sebuah hutan gelap muncul di depan mata, hanya beberapa puluh mil jauhnya. Pemimpin divisi kerangka, Zhao Feng berbicara saat dia melambat, dia tampak kelelahan. Kamu yakin ingin melakukan ini? Pemimpin divisi tengkorak itu sungguh-sungguh. Zhao Feng tidak menjawab, dia mendarat di tanah dan dengan santai berjalan ke kedalaman hutan. Di dalam hutan, Sua, dua sosok buram muncul di pohon besar. Salah satunya adalah wanita berjubah hitam. Sementara yang lain adalah sosok yang mengenakan mahkota. Udara di sekitar sosok yang mengenakan mahkota tampak berputar dengan kegelapan. Elder,
bocah itu sedang menuju ke arah kita. Perempuan berpakaian hitam itu berkata. Token pemimpin divisi Scarlet Moon semakin dekat. Sang penatua berbalik ke arah token itu. Langkah kaki yang mantap semakin dekat. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemilik jejak itu datang dengan target spesifik dalam pikirannya. Sebuah cahaya aneh melintas di mata tetua. Penatua, haruskah aku menangkapnya? Niat dingin dilepaskan dari wanita berpakaian hitam. Sang penatua tidak berbicara. Pemilik jejak itu mulai terlihat. Itu adalah pemuda berambut biru yang berjalan dengan percaya diri. Niat membunuh dari wanita berjubah hitam itu cukup untuk membuat siapapun di bawah Origin Core Realm merasa terancam, tetapi tampaknya tidak berpengaruh pada pemuda ini. Brad, kamu baru saja masuk ke jaring. Menyerah. Ada penatua agama Scarlet Moon Iblis di sini. Petik 2. Wanita berpakaian hitam itu berubah menjadi beberapa sosok. Sua. Dengan kilat, riak dingin udara mengepung leher pemuda berambut biru itu. Langkah kaki pemuda berambut biru itu berhenti. Jika dia bergerak sedikit saja, kepalanya akan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh Zhao Feng diselimuti udara kematian dan dia tidak bisa menahan nafas. Orang ini tampak seperti budak belaka dan dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Lu Tianyi. Bocah berambut biru, mengapa kamu memiliki aura pemimpin divisi pada kamu? Berlututlah ke penatua agama iblis bulan merah. Petik 2. Wanita berpakaian hitam muncul di belakang Zhao Feng seperti hantu. Ekspresi Zhao Feng masih tidak berubah. Ketika dia mendengar penatua agama iblis Scarlet Moon, dia terkejut, tetapi dia menyembunyikannya sebaik mungkin. Pembunuhan penatua, kita belum bertemu satu sama lain selama beberapa ratus tahun. Aku harap kamu baik-baik saja. Zhao Feng tidak peduli dengan wanita berjubah hitam, dia hanya melirik penatua yang diselimuti kegelapan di pohon. Bagaimana kamu tahu gelar penatua? Wanita berpakaian hitam itu terkejut sementara sosok yang mengenakan mahkota sedikit terkejut. Kamu. Keduanya terkejut. Pemuda berambut biru ini langsung mengenalinya. Apakah pemuda ini juga dari agama iblis Scarlet Moon? Atau apakah dia seorang murid agama setan? Tetapi jika dia adalah keturunan seorang murid, maka dia seharusnya tidak melihat penatua ini dari beberapa ratus tahun yang lalu. Zeze, pembunuhan penatua, siapa yang merekomendasikanmu kepada Patriark saat itu? 300 tahun yang lalu, siapa yang membantu Anda ketika Anda dan pelindung Iron Bones sedang dikejar oleh Sword Sein Yewuxi? Petik 2. Zhao Feng menjilat bibirnya dan berkata dalam satu kalimat halus. Wanita berjubah hitam, yang menyandera Zhao Feng, berseru. Dari nada suaranya, sepertinya pemuda di depannya ini memiliki sejarah besar dan sangat akrab dengan pembunuhan penatua dan bahkan pada tingkat yang sama dengannya. Kamu, pemimpin divisi Yugu. Tubuh Elder Assassination bergetar ketika kegembiraan yang luar biasa muncul di matanya. Bab 520 Kekuatan Sovereign. Di kedalaman hutan, Zhao Feng menatap langsung pada pembunuhan penatua saat senyum muncul di bibirnya. Pembunuhan penatua ditutupi dalam kegelapan dan tampak seperti bayangan. Kamu benar-benar pemimpin divisi Yugu. Saat itu, bukankah begitu? Petik 2. Sukacita muncul di wajah penatua pembunuhan. Zhao Feng tertawa, jika kamu bisa hidup sampai sekarang, bagaimana aku bisa mati? Mendengar itu, sosok berjubah hitam yang menyandera Zhao Feng mulai gemetar gelisah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda ini yang bahkan belum berumur 20 tahun adalah salah satu dari 12 pemimpin divisi. Dalam agama iblis Moon Scarlet, setiap pemimpin divisi sangat kuat. Pada puncaknya, satu divisi cukup untuk melawan salah satu dari 10 kekuatan besar. Status pemimpin divisi hampir sama dengan penatua. Pemimpin divisi, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kebingungan muncul di mata penatua Assassination. Dia masih curiga. Sua, Zhao Feng mengusap tangannya dan kerangka dingin dengan api merah untuk mata muncul. Tulang-tulang lamaku tidak tahan lagi. Mengontrol anak ajaib yang luar biasa bukanlah pilihan yang buruk. Petik 2. Zhao Feng berbicara. Pemimpin divisi tulang di belakangnya tampak bingung dan tidak berbicara. Ada hubungan antara dia dan pemimpin divisi kerangka melalui benih hati gelap, dan sepertinya pemimpin divisi rangka mengendalikan prodigi luar biasa ini. Jadi begitulah adanya, kecurigaan dalam hati pembunuhan penatua hilang. Tidak sulit untuk pembunuhan penatua untuk melihat bahwa ada hubungan antara Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang. Namun,
Pembunuhan Penatua tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng adalah orang yang mengendalikan pemimpin divisi. Pemimpin divisi Yugu, penguasaan energi mental Anda dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di benua ini. Kenapa kamu belum mendapatkan kendali penuh atas tubuh bocah ini? Petik 2. Pembunuhan Penatua menggoda. Dari sudut pandangnya, penguasaan kepala divisi tulang dalam Dao of the Soul telah mencapai tingkat tinggi, jadi seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengambil kendali penuh. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bocah ini adalah prodigi luar biasa yang melampaui puluhan generasi dan baru saja mengalahkan penerus keluarga Golden Sun belum lama ini. Petik 2. Zhao Feng mendengus dan berkata dengan nada pemimpin divisi yang kurus. Setelah itu, Zhao Feng mulai berbicara dari perspektif pemimpin divisi tulang saat ia mengatakan kinerja bocah ini. Pembunuhan Penatua dan wanita berjubah hitam itu memandang Zhao Feng dengan heran. Mereka akhirnya menyadari bahwa sejarah pemuda berambut biru ini tidak sederhana. Garis darah matanya telah mengalahkan penerus keluarga Golden Sun dan mengambil gelar garis darah mata terkuat. Bakat pemuda ini luar biasa. Bahkan penerus keluarga Golden Sun dikalahkan olehnya. Petik 2. Pembunuhan Penatua sedikit iri bahwa pemimpin divisi tulang telah mendapatkan tubuh yang begitu sempurna. Zhao Feng adalah seseorang yang memiliki garis keturunan dan bakat yang top tier, dan dia bahkan bisa melampaui Scarlet Moon Patriarch dan Sword Saint Ye Wuxi di masa mereka. Kamu mungkin bisa merasakan seberapa kuat energi mental bocah ini. Saya baru bangun selama 1 atau 2 tahun dan saya sangat lemah. Saya sudah sangat beruntung bahwa saya berhasil memperbudaknya. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas. Pembunuhan Penatua menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini dan tidak punya pertanyaan lagi. Meskipun sumber energi mental Zhao Feng disembunyikan, pembunuhan Penatua masih bisa merasakannya. Dengan lambaian tangannya, Zhao Feng menyingkirkan pemimpin divisi kerangka itu. Tubuh yang awalnya kumiliki sangat lemah dan aku ingin mengambil alih tubuh bocah ini setelah aku pulih. Pembunuhan Penatua dan wanita itu tidak lagi memiliki kecurigaan. Mereka sekarang menganggap Zhao Feng sebagai pemimpin divisi tulang. Pemimpin divisi, apa hubungan antara kamu dan 2 orang yang mendekat? Perempuan berpakaian hitam itu bertanya. Pada saat yang sama, dia melirik waspada pada 2 sosok yang terbang di atas. Bocah ini mengalahkan penerus terkuat dari keluarga Golden Sun dan mengambil gelar garis mata-mata terkuat di benua, membawa kemalangan ini pada dirinya sendiri. Zhao Feng meludah. Sudah beberapa ratus tahun namun keluarga Golden Sun masih tak tahu malu dan menjijikkan seperti biasa. Pembunuhan Penatua menusuk dengan dingin. Tepat pada saat itu, kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput telah tiba di hutan dan melihat ke bawah dari atas. Hati-hati dengan serangan. Bocah ini memiliki teknik rahasia dari 3 garis keturunan mata utama. Petik 2. Penatua topi rumput memperingatkan. Kepala keluarga Golden Sun tidak berani meremehkannya ketika mata ketiga di dahinya dengan hati-hati memindai. Segera, kepala keluarga Golden Sun menemukan Zhao Feng dan seorang wanita berpakaian hitam. Budidaya wanita itu telah mencapai puncak True Lord Rank, yang mengejutkannya. Puncak yang sangat sedikit True Lord Rank bukanlah apa-apa. Dalam situasi normal, aku bisa membunuhnya secara instan dengan garis mata-mataku. Petik 2. Garis keturunan mata suci kepala keluarga Golden Sun memindai hutan, tetapi dia tidak menemukan jejak lain. Penatua topi rumput juga menyebarkan indera spiritualnya dan mengangguk. Membunuh. Kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput berubah menjadi 2 garis cahaya ketika mereka melaju ke arah Zhao Feng dan wanita berbaju hitam. Beraninya kamu bersikap begitu tidak sopan terhadap pemimpin divisi. Wanita berpakaian hitam berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi banyak gambar setelah dia melaju ke arah 2 pendatang baru. Keterampilan yang aneh. Hati Zhao Feng bergerak. Kecepatan wanita berbaju hitam itu hampir sama besarnya dengan Wings of Wind and Lightning-nya. Sosoknya tampak menyatu dengan dunia kegelapan. Bayangan misti bunuh. Riak pedang terbang di udara, ditujukan pada keluarga kepala Golden Sun dan sesepuh topi rumput. Hati-hati, dia berspesialisasi dalam Dao of Assassination. Penatua topi rumput memperingatkan. Bahkan dia menjadi waspada meskipun budidaya inti-inti setengah langkahnya setengah. Kaki kepala keluarga Golden Sun tertabrak. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, itu bukan hanya cedera kecil. Dalam sekejap, kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput tertangkap basah.
Bukannya seolah-olah mereka lupa tentang dia, mereka hanya fokus pada Zhao Feng, yang hanya menonton wanita berjubah hitam. Tiga cahaya ilahi bermata, Forbidden Spatial Illusion. Kepala keluarga Golden Sun berseru saat mata ketiganya mengirimkan cahaya berseri-seri. Segala sesuatu yang tersentuh oleh cahaya berubah menjadi debu. Gelombang-gelombang. Wanita berpakaian hitam itu terungkap dan kecepatannya menurun secara dramatis, seolah-olah dia melewati lumpur. Tidak baik, cahaya ilahi bermata tiga dari keluarga Golden Sun. Ekspresi wanita itu berubah secara dramatis. Kabut muncul dari sosoknya yang berbenturan dengan Forbidden Spatial Illusion. Namun, sebagai mantan garis mata-mata terkuat di benua itu, bagaimana itu bisa dipatahkan dengan mudah? Bam! Tubuh wanita itu tampak membeku dan kabut di sekelilingnya mulai memudar. Sungguh garis keturunan mata yang luar biasa. Ini adalah kepala keluarga Golden Sun. Penggunaan cahaya ilahi bermata tiga telah mencapai tingkat yang tak terduga. Jika aku bertarung dengannya lebih awal, hasilnya tidak pasti. Petik 2. Zhao Feng terkejut. Dalam hal kemurnian, kepala keluarga Golden Sun tidak sebagus Sein Aitri. Namun, dalam hal bagaimana mereka memanfaatkan garis keturunan mereka, kepala keluarga Golden Sun dengan mudah melampaui putranya. Bahkan setengah langkah ahli origin core realm yang normal mungkin tidak cocok dengannya. Meskipun wanita berkulit hitam itu bahkan lebih kuat dari Timo, dia benar-benar ditekan. Dao of Assassination, ini kemalanganmu untuk bertemu mata suci keluarga Golden Sun. Petik 2. Mata ketiga mengirim seberkas cahaya yang lebih kuat yang menembus pertahanannya, dan dia mengertakkan giginya dengan enggan. Meskipun dia kuat, dia dilawan oleh garis mata-mata lawan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terbuka, dan tubuhnya dikelilingi oleh cincin kilat saat ia bersiap untuk menyelamatkan wanita itu dalam warna hitam. Zhao Feng, lawanmu adalah aku. Suara tua terdengar dari udara. Zhao Feng tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa dari langit. Teknik penekan setan perak Saint Demon. Sepasang telapak tangan perak turun dari langit, menyebabkan surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil ditarik. Half Step Origin Core Realm. Atau itu Sovereign. Petik 2. Hati Zhao Feng melompat. Dia dilindungi oleh kekuatan yang sangat kuat yang akan membuat True Lord Rank yang normal tidak dapat bergerak. Selanjutnya, dua bulan perak muncul di mata sesepuh topi rumput, dan mereka berbenturan dengan mata spiritual Dewa Zhao Feng. Dia juga memiliki garis keturunan mata. Bahkan Lutianyi di reruntuhan Saint Purple tidak sekuat ini. Ekspresi Zhao Feng menjadi khusyuk. Pada saat ini, sumber roh sejatinya, garis keturunannya, dan mata rohani Tuhan diedarkan secara maksimal. Jika dia tidak mendedikasikan semua perhatiannya dan tidak menggunakan Ice Imperial Spear, dia mungkin bukan pasangan yang bertopi rumput. Seketika itu juga, selamatkan aku. Pertahanan wanita berjubah hitam itu akan hancur. Tidak perlu panik, itu hanya dua serangga kecil. Petik 2. Suara misterius dan kuno sepertinya berasal dari kegelapan. Sosok yang tampaknya turun dari langit, dan kegelapan melahap hutan. Itu, tubuh kedua sesepuh topi rumput dan kepala keluarga Golden Sun membeku. Dalam sekejap mata, itu menjadi hitam pekat, dan sosok besar mengenakan mahkota telah muncul di atas mereka. Keberadaan ini tampaknya adalah penguasa kegelapan. Sovereign, penatua topi rumput merasakan aura mengerikan dari sosok yang dimahkotai dan panik. Dalam dunia kegelapan, dua bilah langsung melewati tubuh dua orang dari keluarga Golden Sun dan darah berceceran di mana-mana. Bab 521 Setipis Es. Hutan tampaknya telah dipelintir oleh kekuatan yang mengubahnya dari hari ke malam. Di udara, tubuh kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput berjuang. Dua bilah menembus tubuh mereka secara diam-diam. Kepala keluarga Golden Sun tidak punya waktu untuk menghindar. Kekuatan hidupnya hancur. Kepala keluarga Golden Sun mengangkat kepalanya dan berhasil melihat sosok pembunuhan penatua. Celepuk, dia jatuh dalam genangan darah, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Bagaimana mungkin ada yang mau mati seperti ini? Di sisi lain, penatua topi rumput berhasil bergerak ke samping dengan setengah inci, tetapi bilah masih menggesek hatinya. Yang berdaulat di Dao of Assassination. Kau pembunuh yang berdaulat. Petik 2. Penatua topi rumput batuk darah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang dimahkotai. Di sisi lain,
Zhao Feng berdiri tak bergerak ketika dia menekan kejutan di hatinya, ini adalah kekuatan sovereign. Bukannya Zhao Feng belum pernah melihat penguasa sebelumnya. Dia telah melihat penguasa di lelang naga meningkat, dan patriarki agama darah besi juga satu. Namun, ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan kekuatan sovereign yang sebenarnya. Kepala keluarga Golden Sun pasti sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah dan sesepuh topi rumput bahkan lebih kuat. Dalam keadaan normal, bahkan aku akan merasa sulit untuk melarikan diri dari keduanya. Petik 2. Hati Zhao Feng tidak tenang untuk waktu yang lama. Dia awalnya berpikir bahwa dia tak tertandingi di bawah Origin Core Realm dan harus dapat bertarung beberapa pukulan dengan seorang ahli di Origin Core Realm. Sekarang, sepertinya perkiraannya jauh. Pembunuhan Penatua bukanlah sovereign yang normal. Dia berspesialisasi dalam Dao of Assassination dan telah membunuh banyak penguasa. Prestasinya yang paling mulia hampir berhasil dalam membunuh Sword Saint Ye Wuxi. Petik 2. Suara pemimpin divisi tulang muncul di benaknya. Dao of Assassination. Hati Zhao Feng melompat. Tidak heran kepala keluarga Golden Sun tidak bisa merasakan pembunuhan Penatua bahkan dengan garis keturunannya. Keduanya dari keluarga Golden Sun tidak bisa mengelak saat sovereign memotong mereka seperti lobak. Pembunuhan Penatua, aku tidak akan berpikir bahwa kamu sudah memulihkan kekuatanmu. Kamu cukup efisien dalam menghabisi kedua udang ini. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan santai dan sepertinya tidak terkejut sama sekali. Dua udang. Wajah wanita berjubah hitam itu berkedut ketika dia mendengar ini. Salah satu dari mereka yang diserang adalah kepala keluarga garis keturunan terkuat dan yang lainnya adalah Penatua yang kekuatannya melampaui alam inti-inti setengah langkah yang normal. Namun, Zhao Feng mengatakan apa yang dia lakukan dengan santai. Jika itu dia menghadapi kedua, dia kemungkinan besar akan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci. Pemimpin divisi Yugu, jika kamu memulihkan semua kekuatanmu dan menggunakan teknik energi mentalmu untuk mengendalikan orang, kekuatan kita akan sama. Pembunuhan Penatua tidak menemukan kata-kata Zhao Feng aneh. Pemimpin divisi Yugu, kau. Hati sesepuh topi rumput itu bergetar dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kepahitan, dan penyesalan. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa target mereka adalah pemimpin divisi, mereka tidak akan mencoba untuk menyerangnya bahkan jika mereka punya 100 nyali. Celepuk, Penatua topi rumput tidak berhasil bertahan lebih lama dan mati. Meskipun serangan Elder Assassination tidak menghantam hati sesepuh topi rumput secara langsung, masih mudah bagi Sovereign untuk membunuh Origin Core Realm setengah langkah dalam satu pukulan. Hanya dalam beberapa napas, kepala keluarga Golden Sun dan sesepuh topi rumput telah jatuh ke genangan darah. Baik wanita berjubah hitam maupun Zhao Feng tidak melihat bagaimana pembunuhan Penatua membunuh mereka. Sua, malam yang gelap memudar, hanya menyisakan pembunuhan Penatua. Pemimpin divisi Yugu, bagaimana Anda menyinggung keluarga Golden Sun? Saya mendengar bahwa Anda bertanggung jawab untuk bagian dari benua utara. Petik 2. Pembunuhan Penatua mendarat di sebelah Zhao Feng, dan jarak yang begitu dekat membuat hati Zhao Feng menjadi dingin. Keadaannya saat ini seperti berjalan di atas tali. Meskipun Zhao Feng sudah menduga bahwa orang yang mengikutinya mungkin seorang penguasa, dia tidak mengira itu adalah pembunuhan Penatua, seseorang yang berspesialisasi dalam Dao of Assassination dan seseorang yang mungkin tidak diharapkan oleh Zhao Feng. Dalam situasi ini, Zhao Feng harus bertindak tenang atau dia akan mengungkapkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada pemimpin divisi kerangka untuk tidak membuat gerakan acak atau dia akan segera membunuhnya. Pemimpin divisi tengkorak itu patuh. Itu tahu bahwa Zhao Feng bisa membunuhnya lebih cepat daripada pembunuhan Penatua bisa membunuh Zhao Feng. Situasi di benua utara tidak begitu baik. Zhao Feng menghela nafas pahit dan memberitahu beberapa informasi bahwa pemimpin divisi tulang telah menyediakan. Tekanan yang dihadapi benua tengah bahkan lebih besar. Pembunuhan Penatua menggelengkan kepalanya. Zhao Feng juga mengetahui beberapa informasi dari pembunuhan Penatua. Benua Tengah adalah tempat yang sangat penting dalam rencana agama Scarlet Moon Demonic, dan sebagian besar ahlinya ada di sini. Semuanya dilakukan untuk menghadapi kekuatan besar, aliansi suci. Oh ya, ada pemimpin divisi lain di dekat sini. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Selain itu, Patriark juga berada di benua tengah dan akan segera keluar dari pengasingan. Petik 2. Apa kata pembunuhan Penatua membuat hati Zhao Feng melompat. Dia tidak sengaja melangkah ke markas pusat agama iblis Scarlet Moon.
Mengetahui bahwa Patriark Agama Iblis Scarlet Moon juga di benua tengah, Zhao Feng memiliki keinginan untuk segera melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa panik. Mendesah, saya benar-benar ingin bertemu Patriark, tetapi jika saya tidak mengurus masalah di benua utara terlebih dahulu, hasilnya tidak akan terpikirkan. Selanjutnya, saya perlu memulihkan kekuatan saya dengan cepat. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa daya saat saran pembunuhan Penatua semua ditolak. Oh well, tidak salah bagimu untuk menempatkan situasi secara keseluruhan sebagai yang pertama. Pembunuhan Penatua tidak memaksa Zhao Feng. Setelah itu, kedua tokoh itu bertukar rahasia di hutan. Dalam proses ini, Zhao Feng menginjak es tipis. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki perlindungan naga giok, dia tidak akan dengan mudah mencoba rencana ini. Setengah bulan kemudian, Golden Sun Secret City. So, aura kuat terlukiskan terbang ke Golden Sun Secret City. Siapa di sana? Para penjaga melihat cahaya yang bersinar turun dari langit. Cahaya yang bersinar sepertinya satu-satunya hal di dunia. Di mana Zhao Feng? Pendatang baru adalah pemuda berambut hitam yang matanya seperti bintang. Setiap tindakan dan gerakan dari pemuda mengandung niat kuat yang membuat orang lain tidak bisa memandangnya. Zhao Feng, banyak ahli di kota suci Golden Sun terkejut. Aura pendatang baru itu sangat kuat dan dia memiliki kepercayaan diri yang tampaknya menghancurkan segalanya. Itu dia, Yu Tianhao. Seseorang berseru ketika mereka mengenali identitas pemuda itu, dan kota suci Sun Golden masuk ke dalam kekacauan. Itu dia, dewa ajaib lain dari benua. Petik 2. Kami baru saja mengirim mimpi buruk itu setengah bulan yang lalu dan mimpi lain muncul. Anggota keluarga Golden Sun merasa tidak berdaya. Setengah bulan yang lalu, Zhao Feng mengambil gelar mata darah terkuat di benua itu. Ini sudah menjadi pukulan kritis bagi keluarga Golden Sun, dan sekarang seseorang yang setara dengan Zhao Feng muncul. Dalam hal ketenaran, Yu Tianhao melampaui Zhao Feng. Yu Tianhao, pesta tes sudah berakhir. Suara yang sedikit marah terdengar dari dalam kota suci Golden Sun. Sua, seorang pemuda dengan rambut emas dan mata ketiga di dahinya muncul di udara. Itu adalah Sein Tiga Mata. Setelah dikalahkan, sikapnya jelek dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Lebih dari selusin orang telah terbunuh olehnya. Oleh karena itu, saat Triai Sein muncul, semua orang terdiam. The Triai Sein tidak memberi Yu Tianhao wajah apapun. Satu-satunya lawan The Triai Sein di pesta tes seharusnya adalah Yu Tianhao, tapi dia bahkan tidak muncul. Kekalahan The Triai Sein dikombinasikan dengan keberadaan ayahnya yang tidak diketahui menekan kemarahannya. Kamu adalah Triai Sein. Mata Yu Tianhao menyala dan dia sepertinya tahu nama pemuda ini. Triai Sein mendengus dingin, Yu Tianhao, teh dari pesta tes sudah menjadi dingin. Apakah Anda pikir saya seseorang yang mudah diintimidasi? Datang untuk menantangku setelah Zhao Feng. Petik 2. Tidak, Yu Tianhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, pesta teh naga sejati. Saya tidak tertarik dengan itu. Saya di sini untuk Zhao Feng. Dia satu-satunya lawanku. Petik 2. Mendengar ini, Sein Tiga Mata, yang baru saja tenang, hampir meledak karena marah. Konyol, sombong, Zhao Feng datang dengan sikap rendah hati untuk belajar, sedangkan Yu Tianhao hanya sombong. Apakah ada yang tahu kemana Zhao Feng pergi? Yu Tianhao melirik orang-orang, tetapi tidak ada yang berani menjawabnya kalau mereka kemudian dihukum oleh Triai Sein. Yu Tianhao tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu aku akan pergi ke Canopy Great Country.